Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh iya, sebelumnya semuanya wajib on kamera ya, karena Ibu mau lihat nih wajah-wajah semangat belajar kalian pada pembelajaran IPS hari ini. Pada semangat kan ya Bu? Pada semangat ya anak-anak? Semangat, Bu. Semangat banget, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu, kalau diajar Oke, sama Ibu. walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara daring, semangat belajar kalian tidak boleh luntur ya, murid. Pasti, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Rija untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik, Bu. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini lancar sampai akhir dan ilmu yang diberikan oleh Ibu Rizky hari ini bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rija. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian hari ini ya. Bila nama kalian saya sebut, tolong di-unmute dan bilang hadir ya. Yang pertama Muhammad Safar. Hadir? Hadir, Bu. Yang kedua Afar Tangguh Ramadan. Hadir, Bu. Ketiga Riza Hadiansyah. Hadir, Bu. Keempat Dimas Naufal. Hadir, Bu. 5 Torik Sudira. Hadir, Bu. 6 Yosafat Alfa. Hadir, Bu. 7 Dahlia Prihatini. Hadir, Bu. 8 Adisti. Adisti kayaknya kendala koneksi ya. 9 Afsara Putri Radifa. Hadir, Bu. 10 Novia Ayu Putri. Hadir, Bu. 11 Nuraini Aidilep Putri. Hadir, Bu. 12 Widya Putri Azahra. Koneksi juga ya kayaknya. 13 Alma Kubaila. Hadir, Bu. 14 Ananda Ika Putri. Hadir, Bu. 15 Trias Wulandari. Hadir, Bu. 16 Adela Reflina. Apa ya, terkendala koneksi juga kayaknya. 17 Natasha Nurfilaili. Hadir, Bu. 18 Alifa Putri. Alifa Faradila Putri. Hadir, Bu. 19 Sylvia Dianti. Hadir, Bu. Oke ya, semuanya sudah terabsen. Sebelum memulai pembelajaran dan pada saat saya sedang menjelaskan, mohon untuk di-mute terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran tidak terganggu. Nanti untuk pemberian argumen, jawaban maupun pendapat, saya berikan kesempatan untuk kalian semua untuk berbicara. Jadi mohon diperhatikan lagi ya murid-murid. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan mengenai materi pembelajaran mengenal negara ASEAN. Seperti yang kita tahu bersama bahwa ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. ASEAN ini pada awalnya diperakasai oleh 5 menteri luar negeri dari Asia Tenggara. Yang pertama itu ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga ada Tanat Oman dari Thailand,
Yang keempat ada Nasisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir yang kelima ada S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Tolong diperhatikan materi untuk hari ini karena di akhir penjelasan dari Ibu akan ada kuis melalui Quizizz. Jadi tolong dipahami baik-baik ya, murid-murid. Oke, interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa itu interaksi atau kerjasama antar negara? Coba kalian jelaskan menurut pendapat kalian sendiri mengenai interaksi atau kerjasama antar negara ASEAN. Jika ada yang ingin menjawab, silakan di-unmute dan sebutkan namanya ya. Nama saya Anandika Putri, Bu. Izin menjawab. Menurut saya, interaksi atau kerjasama antar negara adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam berbagai bidang melalui kesepakatan tertentu. Oke, baik. Terima kasih Ananda Ika Putri. Benar sekali ya apa yang telah dijelaskan oleh Ananda Ika Putri, bahwa interaksi atau kerjasama antar negara ini berkaitan dengan hubungan suatu negara dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti bidang sosial budaya, bidang keamanan, dan bidang pendidikan. Kita bahas hari ini. Oke, pengertian secara umum, interaksi atau kerjasama adalah hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Interaksi antar negara ini sangatlah dibutuhkan untuk keberlangsungan dari negara-negara di dunia ini. Dalam interaksi atau kerjasama akan muncul rasa persaudaraan dan juga akan muncul suatu inovasi baru karena negara satu bisa mengambil pengalaman dari negara yang lainnya. Dengan adanya inovasi ini juga, maka diharapkan mampu membawa perubahan serta kesejahteraan bagi masyarakat suatu negara, termasuk dengan negara-negara di ASEAN. Semua anggotanya saling melakukan interaksi dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan, berbagai macam kebutuhan di negara masing-masing anggotanya. Bentuk-bentuk kerjasama ini diantaranya yaitu yang pertama kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga kerjasama internasional. Kita bahas yang kerjasama bilateral terlebih dahulu ya. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan antar dua negara. Coba Ibu minta sebutkan salah satu saja contoh dari kerjasama bilateral ini. Jika ada yang ingin menjawab, di-unmute dan sebutkan namanya ya. Saya Bu, nama saya Farid Pudika. Yang saya tahu hubungan bilateral di Indonesia ini salah satunya adalah Indonesia sering mengekspor kerajinan seni ukir kayu, Bu. Seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Wah, bener banget nih Tori, keren banget nih jawabannya. Bahwa Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia dalam kegiatan ekspor seni ukir kayu. Sebagai contoh lainnya, Indonesia banyak mengekspor hasil pertambangannya ke Filipina, sedangkan Filipina juga banyak mengekspor hasil pertanian atau perkebunannya ke Indonesia. Baik, sudah pada ngerti ya kerjasama bilateral. Selanjutnya kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan yang memiliki tujuan sama. Kerjasama regional ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan dari kerjasama regional ini antara lain yang pertama
untuk memasarkan produk negara-negara anggota kerjasama regional. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota kerjasama regional. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Contoh dari kerjasama regional ini salah satunya yaitu ASEAN. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di pengantar bahwa ASEAN ini merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Oke, baik. Selanjutnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional secara umum adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebutkan dua saja tujuan dari kerjasama internasional ini. Silakan bila ada yang ingin menjawab di-unmute dan sebutkan namanya ya. Saya Bu mau menjawab. Saya Alma. Baik, Alma. Tujuan dari kerjasama internasional itu untuk memperluas lapangan kerja dan memperkuat rasa persahabatan antar negara di dunia. Terima kasih Alma, benar sekali ya jawaban dari Alma bahwa tujuan dari kerjasama internasional ini antara lain yang pertama memperluas lapangan kerja serta memperkuat rasa persaudaraan antar negara di dunia. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang ketiga, mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Dan yang keempat, yang terakhir, menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat di dunia. Oke, selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama antar negara. Kita bahas faktor pendorongnya terlebih dahulu ya, murid-murid. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kerjasama agar bisa terjadi. Faktor pendorong kerjasama ini antara lain yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini dapat mempengaruhi beberapa negara untuk melakukan kerjasama. Contohnya, perbedaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan tiap negara juga melahirkan kerjasama seperti yang dilakukan Indonesia dengan mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Sementara itu, Singapura juga mengimpor air dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan air bersih di negara Singapura tersebut. Faktor pendorong yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Letak negara yang berada dalam suatu kawasan umumnya menimbulkan bentuk kerjasama dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan negara tersebut. Tiap negara termasuk dalam kawasan Asia Tenggara seperti dibentuknya ASEAN, yaitu untuk menjalin kerjasama antar negara atau antar anggotanya yang berada di wilayah Asia Tenggara. Faktor selanjutnya kita bahas faktor penghambat. Faktor penghambat ini dibagi menjadi 4, antara lain yaitu yang pertama kebijakan protektif, yang mana suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing akan menghambat suatu proses kerjasama. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya tersebut. Faktor penghambat yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Apabila suatu negara dalam kondisi konflik atau perang baik di dalam negeri maupun dengan negara lain, maka kondisi ini akan menghambat atau mengganggu stabilitas negaranya sehingga berpengaruh maka akan menghambat kerjasama antar negara tersebut. Faktor penghambat yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara.
Dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor penghambat yang terakhir yaitu perbedaan ideologi. Kita tahu di negara ASEAN memiliki ideologi yang berbeda-beda. Seperti contohnya Indonesia dengan ideologi Pancasila, sedangkan Vietnam dengan ideologi komunisnya. Perbedaan ideologi ini dapat memunculkan atau menghambat proses kerjasama. Akan tetapi pada faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri untuk bekerja sama dengan antar negara ASEAN karena perbedaan ideologi. Oke, selanjutnya bentuk kerjasama ASEAN. Yuk kita lihat apa aja sih bentuk kerjasama ASEAN di dalam video pembelajaran. Silahkan disimak ya murid-murid. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan meminta satu orang untuk menyebutkan salah satu saja contoh bentuk dari kerjasama antar negara ASEAN ini tertera di dalam video tadi yang ada 3 bidang. Silakan bila ada yang ingin menjawab, di-unmute terlebih dahulu dan sebutkan namanya ya. Saya Bu, coba menjawab. Ya, saya Riza Diansyah, nomor absen 3 Bu. Jadi dalam bentuk kerjasama ASEAN ini terdapat dari berbagai bidang ya, yaitu ada bidang sosial budaya, bidang politik, dan juga bidang pendidikan. Di mana salah satu contoh yang pertama dalam bidang sosial budaya itu pertukaran budaya dan seni, dan juga festival film ASEAN. Lalu yang kedua itu dalam bidang politik itu yaitu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup kejahatan terorisme dan pemberantasan obat-obat terlarang gitu. Terus yang ketiga bidang pendidikan itu yaitu ada ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT serta penawaran beasiswa pendidikan Bu. Baik, terima kasih Rija atas jawabannya. Bagus sekali ya jawaban dari Rija. Berarti Rija menyimak dari video pembelajaran tadi. Benar sekali apa yang telah dipaparkan oleh Rija, bahwasannya salah satu contoh dari kerjasama antar negara di bidang sosial budaya yaitu pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Untuk bidang politik yaitu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme serta perdagangan obat terlarang. Sedangkan untuk bidang pendidikan yaitu ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT serta penawaran beasiswa pendidikan. Begitu ya murid-murid bentuk kerjasama ASEAN. Oke, selanjutnya kita akan memulai kuis melalui Quizizz karena materi hari ini sudah selesai. Alhamdulillahnya
Silakan untuk anak-anak semua dipersiapkan smartphone ataupun laptopnya ya. Murid-murid, ini kodenya 509213 atau Ibu akan kirim linknya lewat chat ya. Kirim linknya lewat chat. Oke, Alma sudah join. Udah Ibu. Chat ya. Salvar sudah join, Salvar sudah join. Ika sudah join, Rija sudah. Alma juga sudah. Sylvia, Adisti. Kita tunggu 5 menit ya untuk teman-teman semua join. Baru 15 orang yang udah join. Rias, Wulan sudah masuk. Mantap Riza, sudah semangat sekali ya Riza. Semangat sekali Bu. Masih ada 3 orang lagi ya yang belum join. 2 orang lagi yang belum join. Gimana murid-murid, mau mulai duluan atau nunggu temennya? Kayaknya yang lain koneksi, Bu. Oh iya, kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu akan sertakan di Google Classroom aja. Bila yang lain koneksi, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai.
Sylvia Dianti pertama. Naik Askara. Oke, Sylvia Dianti sudah selesai. Dahlia sudah selesai juga. Raini Lydia sudah selesai. Sudah selesai ya, murid-murid? Sudah. Ya, sudah. Sylvia Dianti, yang kedua Dahlia Prihatini, dan yang ketiga Nuraini Aidelia Putri. Selamat ya untuk kalian bertiga. Makasih, Bu. Makasih Bu. Selanjutnya Makasih, Bu. hasil kuis kalian hari ini akan menjadi nilai tambah untuk ulangan harian nanti. Jadi selamat ya yang tadi telah mendapatkan nilai tertinggi, dan untuk yang mendapatkan nilai kurang memuaskan jangan kecewa, tenang aja, bakal ada kuis-kuis berikutnya biar kita asik dalam pembelajarannya juga. Jadi kalian harus rajin belajar ya murid-murid. Untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian jika ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang masih bingung atau belum mengerti, boleh langsung ditanyakan. Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tapi tenang, tugasnya nggak bakal berat-berat kok. Untuk tugasnya sudah Ibu upload ke Google Classroom kelas kalian. Untuk pengumpulannya paling lambat minggu depan.
hari Selasa jam 8. Ingat ya, murid-murid jangan sampai telat pengumpulannya di Google Classroom hari Selasa jam 8. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan tugas? Alma mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya Ibu minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Silakan. Saya, Jika Bu. ada yang ingin menyampaikan, silakan Dahlia. Ya, Bu. Saya izin ya, Bu, menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah interaksi atau kerjasama antar negara merupakan hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Dan bentuk-bentuk kerjasama itu diantaranya kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Kerjasama regional merupakan kerjasama antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan, sedangkan kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, terdapat faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara. Faktor pendorongnya itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, serta kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, serta perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN ada 3 bidang. Yang pertama bidang sosial budaya, lalu bidang politik, dan bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN bidang sosial budaya salah satunya yaitu pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Untuk salah satu contoh bidang politik yaitu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme serta obat-obatan terlarang. Dan salah satu contoh bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan. Baik, terima kasih kepada Dahlia yang telah menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai pembelajaran interaksi antar negara-negara ASEAN. Terima kasih juga kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga aktif. Tetap semangat terus ya belajar, walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara daring karena belum ada keputusan yang masih desas-desusnya itu Januari akan pembelajaran itu dilakukan di sekolah, tapi kita tunggu aja ya dari pemerintah sendiri itu bagaimana keputusannya. Dan Ibu juga tidak lupa dan tidak bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat, jangan lengah dan jangan congkak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Jangan sampai telat juga ya untuk pengumpulannya. Sebelum Ibu akhiri, yuk kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Silahkan di on cam atau dinyalakan kameranya. Foto bersama ya. Astara boleh nyalain, Tangguh juga, Safar juga boleh. Tunggu Astara ya teman-teman. Safar tuh. Tugasnya tentang apa, Bu? Tugasnya tentang interaksi antar negara ASEAN. Yang tadi sudah itu, cuman esai. Ya. Jawaban singkat aja kok. Oke, Riza. Safar kayaknya belum. Dahlia juga belum. Kenapa? Yus Tambunan itu.
Ada gayus tahunan ya. Oke, mulai ya, murid-murid. 1, 2, 3, smile. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Saya lagi di jalan, Bu. Siapa? Oh, Safar. Oh iya. Oke, Maaf ya, Safar, Bu. baik ya. Ulangi ya. Ulang ya. Iya, Bu. Anak-anak biar Safar ikutan. Terus Safar keluar rumah, Bu. Gak apa-apa, yang penting dia masih mendengarkan. 1, 2, 3. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke. Bu, Pertemuan kenapa Bu? kenapa? Kalau cewek foto pada miring ke samping kenapa sih Bu? Karena angelnya mungkin. Oh, Lehernya Angelnya lagi sakit, Bu. ya, Katanya. kebelitek kayaknya. Oke, baik. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.